Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lispiani dengan NIM A1Q1211067. Di dalam video ini saya akan membahas jawaban mengenai soal ujian tengah semester. Baik, langsung saja soal pertama, yaitu jelaskan apa perbedaan antara kerumunan dan kelompok. Perbedaan antara kerumunan dengan kelompok yaitu kalau kerumunan dia adalah orang-orang yang secara tidak sengaja berkumpul karena adanya suatu pusat perhatian yang sama. Kemudian kerumunan juga biasanya karena ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya seperti ada kecelakaan masyarakat berkumpul dan membentuk kerumunan. Kemudian juga tidak ada interaksi antara masyarakat yang berkerumun dan juga hanya ada di satu tempat. Kemudian tidak semua orang yang ada di kerumunan itu saling mengenal satu sama lain. Sedangkan kelompok dia adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan saling memiliki. Dan kelompok juga terbentuk karena adanya tujuan yang ingin dicapai bersama, kemudian adanya interaksi di dalamnya, saling mengenal satu sama lain, dan kelompok ini dibentuk atas dasar yang jelas. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan apa yang akan terjadi jika pada diri manusia dimensi individualnya yang lebih menonjol. Mungkin manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk setidaknya memiliki dimensi-dimensi yang menjadi bagian dalam dirinya. Dimensi-dimensi yang dimaksud ialah dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Sehingga menjadi peran pendidikan untuk mengembangkan dimensi-dimensi tersebut untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Dari proses pengembangan dimensi tersebut, pada hasil akhirnya kita membedakannya menjadi dua, yaitu pertama pengembangan yang utuh dan yang kedua pengembangan tidak utuh. Pengembangan dikatakan utuh apabila keseluruhan dimensi hakikat manusia telah dikembangkan secara optimal sebagai satu kesatuan. Keutuhan ini dapat kita lihat dari wujud dimensi dan arah pengembangannya. Sebaliknya, pengembangan yang tidak utuh terjadi apabila pengembangan terhadap dimensi-dimensi dari hakikat manusia dilakukan secara tidak optimal atau terdapatnya dimensi yang kurang diperhatikan. Keseluruhan dari dimensi-dimensi kemanusiaan itu secara serentak dikembangkan, salah satunya diantaranya melalui pendidikan. Kemudian faktor yang mempengaruhi semua dimensi sebagian besar adalah pendidikan masyarakat, alam sekitarnya, dan lain-lain. Dan dari keempat dimensi yang telah saya bahas tadi, ada satu dimensi yang harus menjadi pegangan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dimensi keagamaan. Dalam hal ini menjadi pondasi yang paling utama dan yang paling indah menuju indahnya hidup di dunia dan setelah mati nantinya. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan salah satu hal penting yang harus mampu dipenuhi oleh setiap insan yang menjalani kehidupan. Hal ini dikarenakan tugas perkembangan salah satu bentuk wujud kemampuan dari seorang individu yang telah mampu mengembangkan dirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan tugas perkembangan juga suatu tugas yang harus diselesaikan oleh setiap individu pada fase kehidupan. Dan apabila berhasil mencapainya, dia akan bahagia. Tetapi sebaliknya, jika mereka gagal, seseorang itu akan merasa kecewa. Apabila standar sosial dalam masyarakat tugas perkembangan tersebut belum terpenuhi, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam diri anak, yaitu yang pertama, anak menjadi kurang percaya diri, yang kedua memiliki konsep diri yang rendah, dan yang ketiga dikucilkan dari lingkungan, dicemooh dan kesulitan dalam memenuhi standar sosial yang lain. Kemudian soal yang keempat yaitu jelaskan sumber-sumber dari munculnya tugas perkembangan bagi individu. Ada 4 sumber munculnya tugas perkembangan, yaitu yang pertama pertumbuhan fisik dan kematangan fisik. Kemudian yang kedua kematangan kepribadian.
Kematangan kepribadian ini terkait dengan pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi, misalnya seperti berkelompok sebagai wahana bagi anak untuk mengenali perbedaan pada setiap individu. Kemudian pada tahap remaja akhir, individu sudah mampu mengambil keputusan untuk hidupnya, termaksud dalam urusan karir. Kemudian yang ketiga, tuntutan masyarakat secara kultural. Misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung, dan belajar berorganisasi. Kemudian yang keempat, tuntutan norma-norma agama. Misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia. Demikianlah hasil pemaparan jawaban saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.